Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan pada kajian kitab Fathul Qorib, yaitu sekarang kita masuk pada pembahasan kitab Ahkamil Hudud. Kitab menjelaskan hukum-hukum hudud, batasan-batasan. Jam'u had, ya. Hudud merupakan jamak daripada had secara etimologi. Wahuwa al-man'u, mencegah. Wasumiyat al-hudud, disebut hudud. Kenapa? Libidzalika liman'iha, karena mencegah minirtika bil fawahis, itu berbuat yang keji. Jadi sebelum berbuat yang keji tadi dicegah. Wa bada'a musannifu minal hudud bi haddiz zina al-madhkur fi asna'i qawlihi. Si penulis, si pengarang, musannif itu mulai membahas pembahasannya hudud ini dengan had zina. Had zina itu simpelnya dia mendapatkan balasan ketika seseorang melakukan zina, yang nanti akan disebutkan di bawah, ya, fi asna'i qawlihi, di tengah-tengah. Wazani ala dzurbaini, pelaku zina itu ada dua model, dua bentuk. Ada muhsan wa ghairu muhsan, ya. Teman-teman mungkin orang yang sudah belajar pasti pernah mendengar, ya. Zina itu ada muhsan dan ghairu muhsan. Fal muhsan wa sayati ghariban, muhsan nanti akan datang, ya, penjelasannya. Annahu al-baligh al-aqil al-hur, ya. Pelaku bagi zina muhsan yaitu baligh, aqil, kemudian al-hur, merdeka. Yang seperti apa yang disebut zina muhsan? Yaitu ghayyaba hasyafatahu, yang memasukkan hasafahnya, penisnya, ya. Hasyafah ini buat laki-laki, ya. Au qadroha, atau kadar daripada hasyafah, min maqtu'iha, karena dia kecil, ya, buntak, kepotong. Artinya pendek lah gitu lah ini nanangnya sih. Memasukkan kemana? Bikubulin, di kubulnya perempuan, di vaginanya perempuan, fin nikahin sahih, dalam pernikahan yang sah. Jadi simpelnya, misal Zaid dia punya istri sendiri, Fatimah punya suami sendiri. Nah, mereka melakukan hubungan intim, ya, yang mana hasyafahnya Zaid tadi masuk pada kubulnya Fatimah. Nah, ini statusnya muhsan ini, fin nikahin sahihin, itu ya ini. Nah, maka keduanya ketika dia berhubungan suami istri, maka pelakunya Zaid dan Fatimah ini disebut dengan zina muhsan. Zinanya, ya, zinanya. Hadduhu, apa hadnya? Apa balasannya? Yaitu ar-rajmu, ya, dirajam. Bihijaratin mu'tadilatin, dengan menggunakan batu yang sedang. Di sini nanti dilempar nih. Si Fatimah sama Zaidi dilempar dengan menggunakan batu yang sedang. La bihal sosiohiratin, tidak menggunakan batu yang kecil kerikil, wala bisohrin, dan tidak juga menggunakan batu yang besar, ya, yang terlalu besar. Jadi yang sedang-sedang saja, asik. Kemudian wa ghairul muhsan, ini merupakan model yang kedua dari pelaku zina, ya. Model zina. Jadi model zina yang muhsan, sekarang yang ghairu muhsan. Min rajulin aw imra'atin hadduhu mi'atu jaldatin. Baik seorang laki-laki atau perempuan yang hadnya itu sampai 100 jilidan. Sumiyat bidzalika, kenapa disebut dengan jilid? Ya, karena litisoliha bil jilid, karena dikaitkan dengan jilid, kulit, ya.
Jilid itu kayak dicambuk ya teman-teman ya. Nah dicambuk itu kan pastinya kan akan mengenai kulit. Wa taghribu amin, dan diasingkan ya, amin selama 1 tahun ila masafatul qasri, dalam jarak ya sampai dapat kita mengkosor sholat. Jarak tempuh ya, untuk mengasingkan pelaku zina tadi, pelaku ghairul muhsan ini, itu jarak tempuh untuk mengasingkan dianya itu jarak tempuh kita boleh melaksanakan sholat qasar 83 kilo lah. Fa'aksaro, maka lebih ya, biro'il imam, lebih jauh lebih baik gitu. Watosabu muddatul amin awalis safarizani la min usulihi maka netagrib ya. Jadi perhitungan 1 tahun itu dimulai dari keluarnya seorang pelaku zani kepada tempat pengasingan tadi. Karena mungkin ini konteksnya jalan kaki, jadi membutuhkan waktu yang lama ya. Maka dihitung dari kepergiannya. Tapi kalau misal konteksnya sekarang kan pakai mobil 85 atau 90 kilo kan paling 1 jam kan. Nah, kayak gitu kan. Tapi kan sekali lagi ini konteksnya ulama dulu ya. Kalau misal untuk konteks sekarang ya kayaknya sudah nggak diterapkan ya. Wal aula ayyakuna ba'dal jalad. Nah, jadi proses pengasingan ini dilakukan setelah pencambukan. Jadi cambuk dulu sampai 100 jilid, 100 cambukan, baru kemudian diasingkan. Nah, kemudian wasyara'itul ihsan arba'un. Nah, ini masuk ke yang muhson ya. Ada 4 syarat. Yang pertama dan yang kedua yaitu baligh dan akil. Ya, pelaku muhson itu harus baligh dan akil. Maka tidak ada had buat siapa? Buat anak kecil, orang gila ya. Melainkan bal yu'addibani bima yajzuruhuma 'anil wuqu' fi zina. Melainkan ya dididik agar mereka keduanya tidak ya, dididik agar mencegah keduanya dari melakukan atau terjatuh dalam perzinahan ketika anak kecil atau orang gila nggak bisa dididik ya. Wasalisu al-khurriyah, syarat yang ketiga daripada pelaku muhson itu merdeka. Maka fala yakunu ar-raqiqu wal muba'adu wal mukatabu wa ummul walad muhsonan. Jadi bahasanya ya bukan pelaku muhson ketika pelakunya itu budak, simpelnya itu. Wa in wati'a kullun minhum fi nikahin sahih, meskipun dia bersenggama ya bersetubuh gitu, dalam pernikahan yang sahih. Nggak disebut muhson gitu loh, mungkin tapi nanti di bawah ada warabi'u wujudul wat'i, adanya hubungan min muslimin au dhimmiyin fi nikahin sahih ya, dalam pernikahan sahih. Wa fi ba'di nusafin nikahis sahih di sebagian narasi ya, teks yang lain itu menggunakan nikah sahih ya. Ini kan nikahin, ini berarti nakiro, kalau ini ma'rifat. Wa rada bil wat'i, yang dimaksud dengan wat'i yaitu taghibal hasafa, memasukkan hasafa au qadraha atau kadar daripada hasafa min maqtu'iha bi kubulin ya, memasukkan ke kubul. Wa kharaja, mengecualikan daripada as-sahih yaitu al-wat'u fi nikahin fasid, itu wati di dalam pernikahan yang fasid, yang rusak ya. Fala yahsulu bihi at-tahsin, maka tidak disebut dengan muhson ketika dalam pernikahan yang fasid.
Wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hurri. Nah, di sini ya. Budak dan amat hadnya itu setengah daripada hadnya pelaku zina yang merdeka, pelaku zina muhsan yang merdeka. Fayuhaddu kullun minhuma khamsina jaldatan. Maka dihad dari setiap abad dan amat itu 50 cambukan. Wa yugharrabu nisfu am, dan diasingkan selama setengah tahun. Walau qala al-musannif, kalau si musannif mengucapkan wa man fihi riqqun, orang-orang yang di dalamnya terdapat rik budak hadduhu ila akhirih, kana aula liya'ummal mukatab wal muba'ad wa ummul walad, semuanya sama ya. Selama dia statusnya budak, maka hadnya itu nisfu haddil khur, khamsina jaldatan ya, wa yugharrabu nisfu an. Kemudian wa hukmul liwat ya, hukum liwat ini memasukkan hasafa kepada dubur. Wa ityanil bahaim, dan ini mengecek apa sih, memasukkan ini ke kambing, ke kerbau, ke sapi ya, mendatangi mereka. Ityanil bahaim ini memasukkan hasafanya ke hayawan bahaim. Itu apakah hukmi zina? Ini menyamakan seperti hukumnya zina, tapi nggak sama ya, seperti aja. Faman la tubisahsin bi anwati ahu fi duburihi hudda 'alal madhab. Seseorang yang wati bi anwati ahu fi duburihi, wati tapi melalui dubur, maka menurut mayoritas madhab itu hudda dihad. Wa man ata bahimatan, seorang yang mewati ya, hayawan, maka hudda ya, dihad juga sebagaimana ucapan muallif. Tapi yang rojeh, yang masyhur itu ay annahu yu'azzaru, hanya cukup ditazir aja, diberi ancaman kayak gitu ya, ditazir aja. Waman wati'a ajnabiyatan fima dunal faraj uzzira. Seseorang wati perempuan lain ya, selain faraj ya, yang memasukkan ke zuburnya ya, maka dita'zir aja. Wala yablughul imam bi ta'zir adnal hudud ya. Dan seorang imam dia tidak boleh melebihi daripada ta'zir ya. Hanya ta'zir aja, adnal hudud. Fa in azzaru 'abdan wajaba ayan khusa fi ta'zirihi an 20 jaldatan. Ketika seseorang abad budak dita'zir, maka wajib bagi seorang imam untuk mengurangi dalam ta'zirnya itu berupa 20 cambukan. Atau seorang imam menta'zir seorang yang merdeka, maka wajib mengurangi dalam ta'zirnya itu 40 cambukan, di annahu adna haddi kulli minhuma, karena itu yang paling minim ya. Jadi diusahakan di sini jangan terlalu berat gitu loh dalam mentazir orang pelaku kayak gini ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti besok kita akan membahas tentang hukum menuduh zina ya. Kalau tadi pelaku zinanya ada muhsan dan ghair muhsan. Like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.